Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, we are from Deporal Squad. Hari ini kita akan menjelaskan tentang derivatives of exponential functions and derivatives of natural logarithmic functions. So let's check it out. This is our team. They are Raisa, Diva, and Manda. Jadi, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai derivative of exponential function atau turunan fungsi eksponensial. Sebelum itu, apa itu eksponensial? Exponential are like going up a staircase. You start with a number, the base, and keep multiplying it by itself, step by step. Jadi, eksponensial itu seperti kita menaiki tangga, yang dimana kita dimulai dari sebuah angka, yang dimana itu menjadi dasar atau base, dan tetap mengkalikannya dengan dirinya sendiri, langkah demi langkah. Setiap langkah disebut sebuah eksponen. Sedangkan logaritma, logarithm are like going back down the staircase. They tell you which step you are on. Logaritma seperti kita turun kembali ke tangga tersebut, yang dimana ia memberitahu tentang langkah mana kita sedang berada. They are reverse operation. Mereka adalah operasi yang berkebalikan. Misalnya, jika kamu mempunyai eksponensial 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu artinya 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Sedangkan versi logaritmanya itu log 2 dalam kurung 8 sama dengan 3. Itu artinya 2 dipangkatkan dengan berapa yang hasilnya 8. Dan jawabannya adalah 3. Tapi di sini kita akan membahas tentang turunan dari si eksponensial. Selanjutnya, kita masuk ke example of derivative of exponential function. Ini merupakan bentuk umum dari turunan fungsi eksponensial. Fx-nya sama dengan E dengan pangkat 2x. F-aksennya adalah E dengan pangkat ax tambah b, atau sama dengan E pangkat ax. Jadi, koefisien dari pangkat E itu kita pindahkan ke depan E-nya, menjadi 2 kali E dengan pangkat 2x sama dengan 2E pangkat 2x. Contoh nomor 2 yakni adalah product rule. Kita mendapatkan Fx-nya itu sama dengan x kali E dengan pangkat min 5x. Nah, apabila dirumuskan, F aksen x-nya sama dengan x kali E aksen ditambah E kali x aksen. Biasanya kita menggunakan rumus U dan V, tapi kali ini kita menggunakan rumus x dan E. Nah, kita masukkan saja huruf-hurufnya ke dalam rumus yang telah kita berikan. Nah, x itu sama dengan x dan E aksennya adalah min 5 E dengan pangkat min 5x ditambah E pangkat min 5x dikali dengan 1 yang merupakan aksen dari x. Nah, kita jumlahkan x dikali min 5 E pangkat min 5x dikalikan 1. Hasilnya jadi min 5x E dengan pangkat min 5x ditambah E pangkat min 5x. Nah, kita dapat mengeluarkan karena di seberang kanan dari penjumlahan itu dan sebelah kirinya memiliki variabel dengan pangkat yang sama, yakni min 5x. Maka kita keluarkan E-nya. Dan dalam kurungnya merupakan sisa dari pangkat yang ada di sini. Nah, agar terlihat lebih cantik, maka E ini kan mempunyai koefisien yaitu 1, maka kita letak 1 min 5x. Sekarang kita masukkan quotient rule. Di quotient rule ini kita dapat E pangkat 3x dibagi dengan x pangkat 2. Kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita berikan, kita masukkan angkanya. X pangkat 2 dikali 3 E pangkat 3x dikurang E pangkat 3x dikali 2x per x pangkat 4. Karena V-nya sendiri itu atau X-nya itu sudah ada pangkat 2-nya dan di rumusnya memang juga sudah ada. Maka kita kalikan 2 kali 2. Kita dapat, setelah itu kita lihat di penjumlahan atau pengurangan ini di sisi kanan dan sisi kirinya memiliki variabel. Nah, F-aksennya itu sama dengan X pangkat 2 dikali 3X pangkat 3X dikurang E pangkat 3X dan dikali 2X pangkat X. Maksudnya dibagi dengan X pangkat 4. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan adalah E pangkat 3x dalam kurung 3x kurang 2 yang merupakan sisa setelah E pangkat 3x ini dikeluarkan per x pangkat 3 ketika telah dibagikan dengan x yang sudah dikeluarkan. And now, it's your up. Jadi, kami di sini akan memberikan soal untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang barusan kami berikan. Jadi, carilah f double action x
dari fungsi fx sama dengan e pangkat 2x dikurang 9 e pangkat x ditambah 7x. Nah, jawabannya adalah D. Untuk langkah penyelesaiannya, silakan dicari sendiri ya. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu mengenai derivative of natural logarithmic function atau turunan dari fungsi logaritma natural. Apa itu logaritma natural? Natural logarithmic is like asking how many times do I need to multiply e by itself to get a certain number. Jadi logaritma natural itu seperti menanyakan berapa kali kita perlu mengkalikan e dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan angka tertentu. Kamu bisa membayangkannya seperti ini. If you have e and you multiply it by itself once, you get e. Jika kamu mengkalikan e dengan dirinya sendiri sebanyak sekali, maka kamu akan mendapatkan e. If you multiply e by itself twice, you get a bigger number. Jika kamu mengkalikan e dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali, maka kamu akan mendapatkan angka yang lebih besar. The natural logarithm help us figure out how many times we multiplied e by itself to get any number. Jadi logaritma natural ini membantu kita untuk memikirkan berapa kali kita perlu mengkalikan e dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan angka tertentu. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Instead of writing log with base e, we write ln. So ln x means the natural logarithm of x. Jadi daripada kita menulis log e, kita bisa menulis ln. Jadi ln x adalah logaritma natural dari x. Kenapa ia dinamakan natural? Because e shows up a lot in nature and science. Karena e muncul banyak di alam dan sains, especially when things grow or decay. Khususnya ketika sesuatu bertumbuh atau meluruh, like how populations of animal grow or how radioactive stuff breaks down. Seperti populasi hewan yang bertumbuh atau zat radioaktif yang menurun. So, natural logarithm are just a way to figure out how many times you need to multiply that special number e by itself. They are used in many scientific fields. Jadi, logaritma natural ini membantu kita untuk memikirkan berapa kali kita perlu mengkalikan e dengan dirinya sendiri. Dan ini banyak digunakan di dunia sains. Ubur-ubur ikan lele. Formula le. Ini adalah rumus dari turunan fungsi natural logaritma, yaitu turunan ln x dan x-nya diganti dengan fungsi awal, sama dengan hasil dari turunan fungsi per fungsi awal. Selanjutnya, kita masuk ke example of derivative of natural logarithmic function. Nah, di contoh derivative of natural logarithmic function ini, kita ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah soal yang general atau umumnya. Yang B adalah soal yang ada penjumlahannya. Dan yang C adalah soal yang memiliki akar. Kita masuk dulu soal yang pertama, yakni yang A. Jadi, apa turunan dari ln 2x? Maka kita masukkan sesuai rumus yang telah diberikan tadi, yang dimana di atasnya itu atau pembilangnya merupakan aksen dari ln 2x ini, sedangkan penyebutnya itu merupakan angka dari ln itu sendiri, yakni 2x. Kita masuk lagi ke B. Yang B ini cara untuk menyelesaikannya sama, tapi di sini kita ada penjumlahan kan, jadi semua angka yang ada dalam kurung ln itu kita letak di penyebutnya, dan yang di atas tetap merupakan aksen dari ln yang ada di dalam kurung, yakni 4. Kemudian kita masuk yang ketiga, ln yang ada akarnya. Jadi turunan dari ln akar 5 kurang x sama dengan yang di pembilangnya merupakan turunan dari ln akar 5 kurang x, sedangkan di bawahnya atau penyebutnya merupakan bilangan asli dari ln tersebut. Nah, ketika setengah dikalikan dengan min 1, itu jadinya min 1. Kita langsung saja, jadinya min 1 per 2, buka kurung, 5 kurang x tutup kurung. Ini merupakan metode pertama. Sedangkan metode keduanya, turunan dari ln akar 5 kurang x sama dengan kita letakkan ke dalam kurung. Jadi yang dalam kurung besar ini merupakan bentuk pangkat pecahan dari akar 5 kurang x. Kemudian yang kedua, pangkat setengah itu kita letak ke depan sehingga menjadi koefisien dari ln. Kemudian 1
1/2 ini kita keluarkan. Jadilah persamaan setengah dikali turunan ln 5 kurang X, yang dimana kita ketahui turunan ln 5X ini merupakan min 1 per 5 kurang X, yang dimana min 1 ini merupakan turunan dari 5 kurang X, dan 5 kurang X ini merupakan bilangan aslinya. Nah, tinggal kita jumlahkan. 1 dikali 1 sama dengan min 1, 2 kali 5 kurang X dapat kita jadikan kurung seperti ini, namun dapat juga kita jumlahkan ke dalam, sehingga menjadi min 1 per 2 buka kurung 5 kurang X atau min 1 per 10 kurang 2X. So, these are the example of derivative of natural logarithmic function. Jadi, kita punya dua contoh, yaitu yang turunan perkalian dan turunan pembagian. Yang pertama, turunan perkalian, yaitu turunan dari 2x pangkat 4 ln 5x. Caranya adalah 2x pangkat 4 dikali turunan ln 5x ditambah ln 5x dan dikali turunan dari 2x pangkat 4. Kita masukkan turunannya menjadi 2x pangkat 4 kali 5 per 5x ditambah ln 5x dikali 8x pangkat 3. Dan kita selesaikan operasinya menjadi 2x pangkat 3 tambah 8x pangkat 3 ln 5x. Selanjutnya turunan pembagian, yaitu turunan dari ln 2x per x pangkat 3. Cara menyelesaikan ln 2x per x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 dikali turunan ln 2x dikurang ln 2x dikali turunan dari x pangkat 3 per x pangkat 3 yang dikuadratkan. Kita masukkan turunannya menjadi x pangkat 3 dikali 2 per 2x dikurang ln 2x dikali 3x pangkat 3 per x pangkat 6. Kita selesaikan operasinya menjadi x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 ln 2x pangkat 3 per x pangkat 6. Karena x pangkat 2 dan x pangkat 6 yang bisa kita coret, jadi hasilnya 1 kurang 3 ln 2x per x pangkat 4. Oke guys, sekian dari Gaprural Squad. I hope you guys can understand with our explanation. Jalan-jalan di musim dingin, mau nanam gak ada benih. Kami tahu kami ngangenin. Kami tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.